Bab 949. Siapa kamu? Mana mungkin? Harley Ye mengerutkan keningnya, memelototi mata itu. Meski dia bukan memiliki mata keabadian, dia juga bisa mengenal mata keabadian 6 jalan ini. Tak disangka ada orang dinasti Dacu yang memiliki mata keabadian 6 jalan. Harley Ye langsung pusing. Hanya dalam seketika mata keabadian bagian kanan ini berasal dari satu orang, yaitu Niels Jiang. Bam! Ketika dia merasa pusing, permukaan bumi kembali bergetar. Orang yang memiliki mata keabadian 6 jalan ini keluar dari kegelapan. Seorang manusia berbaju hitam memakai topeng berwarna hitam, rambut sangat panjang, badan sangat kekar, membuat orang merasa sangat menakutkan. Wush! Ketika melihat orang ini, Harley Ye langsung merasa sebuah perasaan yang asing dan akrab. "Kamu mendapatkan mata keabadian ini dari mana?" tanya Harley Ye. Darah suci di badannya terus bergejolak dan aura terus naik. Karena orang di depannya ini sangat aneh dan kuat. Orang berbaju hitam itu berdiri diam dan tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan leher ketika mendengar pertanyaan Harley Ye ini, lalu memandang Harley Ye dengan tatapan misterius. Melihat kondisi ini, Harley Ye kembali mengerutkan kening. Orang berbaju hitam di depannya ini, seolah-olah masih belum kokoh. Sama seperti dirinya waktu itu, meski memiliki mata keabadian 6 jalan, namun tatapan mata sangat kosong. "Jangan-jangan kamu adalah Sudi Hong, Master Suci ke-17 Sekte Yan Huang?" komat kamit Harley Ye. Karena orang berbaju hitam yang ada di depannya mirip dengan Suandi Hong, sama-sama memiliki mata keabadian bagian kanan, memiliki kekuatan yang kuat. Mirip seperti Suandi Hong yang pernah dikatakan Zhao Finzong. Ada kemungkinan seperti ini. Harley Ye terus berpikir. Meski Suandi Hong sudah meninggal, juga mungkin masih hidup. Seperti Mila dinasti Dacu dan Tresno Zhou, orang yang sudah hidup ratusan ribu tahun tetapi masih hidup, apalagi Suandi Hong, Master Suci Sekte Yan Huang ini. "Apakah itu kamu?" Harley Ye memusatkan tatapan mata ke arah orang berbaju hitam yang ada di depannya. Setelah itu, topeng hitam orang berbaju hitam ini langsung berubah. Bahkan kekuatan Harley Ye juga tidak bisa melihat wajah aslinya. Mungkin memiliki mata surgawi bisa, tapi dia tidak memiliki mata surgawi. Mata keabadian masih tersegel di lembah Luoshen, juga tidak bisa melihat wajah aslinya. "Aku Harley Ye, Master Suci ke-19 Sekte Yan Huang. Apakah Anda adalah Suandi Hong?" tanya Harley Ye sambil memberi salam. Orang berbaju hitam itu tetap tidak berbicara ketika mendengar perkataan. Hanya saja tatapan mata yang bingung dan kosong itu benar-benar mirip dengan sebuah pupet. Kali ini, Harley Ye sudah kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Di tengah malam, mendadak datang orang misterius seperti ini, tidak berbicara, tidak bergerak. Dia sama sekali tidak mengerti kenapa orang berbaju hitam ini datang ke sini. Harley Ye secara refleks maju dan terus mendekati orang berbaju hitam itu. Dia baru mengulurkan tangan ingin membuka topeng orang berbaju hitam itu, karena dengan demikian, dia bisa mengetahui segalanya. Hanya saja, orang berbaju hitam itu tetap tidak bergerak, membiarkan tangan Harley Ye mendektainya. Akan tetapi, adegan yang aneh terjadi. Harley Ye mengulurkan tangannya, malah berhasil menembus badan orang berbaju hitam itu. Seolah-olah badan orang berbaju hitam ini berbentuk ilusi. Hah! Harley Ye langsung kaget, dia tidak menyangka ada kekuatan supranatural hebat seperti ini di dunia. Wush! Ketika Harley Ye masih kaget, badan orang berbaju hitam langsung getar, kemudian muncul kekuatan zaman primitif membuat dia langsung terhempas. Seketika, tatapan kosong orang berbaju hitam ini menjadi tajam, kemudian menoleh ke satu sisi, tepat di sebuah pohon sakura. Lebih tepatnya,
tatapan orang berbaju hitam ini tertuju ke Sela yang sedang tidur pulas di bawah pohon sakura. Orang berbaju hitam berbalik badan dan mulai berjalan. Langkah kaki sangat berat, membuat lembah langsung bergetar, terutama kekuatan yang kuat ini dipenuhi dengan aura membunuh yang kuat. Ekspresi wajah Harley sangat serius lalu melangkah maju berdiri di depan Sela dan menatap orang berbaju hitam dengan tatapan dingin. Senior, dengan kultivasi dan identitasmu ini menyerang manusia awam, apakah tidak merasa memalukan? Ekspresi wajah orang berbaju hitam sangat kosong, tapi masih terus berjalan maju. Melihat kondisi ini, tatapan Harley langsung tajam dan maju. Tinju bahuang bercampur dengan berbagai teknik rahasia menghantam ke arah orang berbaju hitam. Bam! Terdengar suara benturan besi yang kuat, Harley langsung meninju ke sebuah besi hitam yang kuat. Energi astral. Harley langsung terhempas ke belakang dan berhenti diam. Dia memelototi perisai hitam yang muncul di badan orang berbaju hitam. Itu adalah perisai yang terbentuk dari energi astral. Kelang. Harley mengeluarkan pedang Cixiao, batin dan niat bergabung menjadi satu. Kecepatannya sangat cepat, langsung menusuk kuat ke arah kening orang berbaju hitam. Setelah itu, hal yang aneh terjadi lagi. Tusukan pedang Harley kembali menusuk ke badan ilusi orang berbaju hitam itu. Dia hanya menusuk ke udara saja. Ilusi sekali. Harley kaget dan mundur ke belakang. Orang berbaju hitam mengangkat tangan, kemudian muncul energi pedang di jarinya membuat Harley mundur ke belakang dengan cepat. Pepef. Darah emas langsung memuncrat keluar, badan suci Harley terlihat begitu lemah dan langsung terluka. 6 nadi supernatural. Harley berhasil berhenti, tapi langsung muntah darah. Kelang. Harley baru saja berhenti, sudah ada cahaya ilahi yang menembak ke arahnya. Cahaya ilahi ini diselimuti dengan petir, memiliki kekuatan yang kuat bisa menembus segala benda. Meski belum kena, Harley sudah bisa merasakan seberapa sakitnya. Binasa Dewa. Ekspresi wajah Harley langsung berubah, karena kekuatan supranatural yang dikeluarkan oleh orang berbaju hitam ini adalah teknik rahasia tipe penyerangan jiwa. Hanya dalam seketika, di keningnya sudah muncul cahaya ilahi, juga ada sebuah cahaya ilahi yang menembak keluar untuk menahan cahaya ilahi itu. Kelang. Cahaya ilahi berwarna hitam orang berbaju hitam langsung menabrak cahaya ilahi berwarna emas Harley, kemudian terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Gelombang energi yang ditimbulkan ledakan ini langsung menumbangkan semua pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Pepef. Harley kalah. Dia langsung mundur dan muntah darah, lautan kesadarannya masih terus bergetar. Bukan karena binasa dewanya kurang hebat, melainkan kehebatan orang berbaju hitam ini lebih tinggi darinya, membuat dia mengira dirinya hanya kultivator level langit tingkat 1. Bam, bam, bam. Permukaan tanah bergetar, orang berbaju hitam masih tidak menghentikan langkah kakinya, aura yang kuat ini membuat orang tertekan. Ekspresi wajah Harley semakin serius memelototi ke arah depan. Pada saat ini, dia sudah bisa memastikan bahwa orang yang ada di depannya adalah Guru Cantika dan Jelvin Zong yaitu Xuandi Hong, Master Suci ke-19 Sekte Yan Huang. Akan tetapi, dia masih tidak mengerti kenapa Xuandi Hong yang sudah meninggal bisa muncul di tempat ini dan ingin menyerang Sela. Apakah karena Harley secara refleks menoleh ke arah Sela yang sedang tertidur pulas. Seketika, muncul perkataan yang pernah dikatakan Cantika di benak Harley, Xuandi Hong di masa tuanya, hidup dalam kehampaan, tapi ketika tidur dia sering mengucap nama seseorang yaitu nama Sela. Apa tujuanmu? Harley menoleh dan memelototi Xuandi Hong yang jalan mendekat. Karena sebuah kesempatan langkah, dia begitu mirip dengan Xuandi Hong.
Dari kekuatan supranatural, teknik rahasia, wajah, pengalaman hidup bahkan sela yang ada di belakangnya juga pernah muncul dalam ingatan mata keabadian. Pada saat ini, orang yang seberapa bodoh juga akan memikirkan beberapa pertanyaan, yaitu Suandi Hong yang berjalan mendekat memiliki hubungan yang rumit dengan Harley Ye dan Sela. Segalanya kelihatan seperti kebetulan, tapi Suandi Hong malah ingin menyerang Sela, malah hal ini terlihat sangat aneh. Akan tetapi, Suandi Hong yang memakai baju hitam tetap seperti puppet dan tidak berbicara ketika mendengar teriakan Harley Ye. Jalan iblis, buka. Harley Ye berteriak dan langsung membuka jalan iblis. Kekuatan Suandi Hong sudah di luar perkiraannya, dia memerlukan kekuatan jalan iblis untuk mengadangnya. Feng Shen ribuan pedang. Harley Ye kembali menyerang, dia mengeluarkan serangan penyatuan semua pedang bersatu dan teknik Feng Shen. Kelang. Satu serangan ini adalah serangan terhebat dia, memiliki kekuatan yang tidak terkalahkan dan bisa menghancurkan segala benda yang ada di dunia ini. Suandi Hong tetap tidak melawan ketika melihat serangan maut Harley Ye, tapi muncul gambar formasi Patkua di kakinya dan terus melebar ke sisi samping. Meski kecepatan Harley Ye sangat cepat, dia tetap berada di dalam ruang lingkup gambar formasi Patkua. Ada sebuah kekuatan yang kuat menurunkan tenaga dan kecepatannya, bahkan sampai menguasai gambar formasi Patkua. Ekspresi wajah Harley Ye sangat jelek, tapi dia tidak begitu kaget. Karena Suandi Hong yang ada di samping memiliki mata keabadian 6 jalan, tidak heran kalau menguasai berbagai macam teknik rahasia. Hiya! Harley Ye mendengus, juga mengeluarkan gambar formasi Patkua untuk menahan kekuatan ini. Kelang! Serangan pedang Harley Ye sangat kuat, dia berhasil menusuk tembus perisai energi astral yang ada di badan Suandi Hong. Pedangnya menusuk ke dada Suandi Hong, akan tetapi hanya masuk 2 cm saja. Meski dia mengeluarkan tenaga juga tidak bisa masuk lagi. Bisa dikatakan, serangan maut dia masih tidak bisa melukai Suandi Hong. Suandi Hong mengayunkan tangan, Harley Ye langsung terhempas keluar. Darah berwarna hitam. Harley Ye mundur beberapa langkah, setiap langkah akan meninggalkan lubang yang besar. Dia mengedipkan mata, kemudian menatap luka pedang Chi Xiao yang ada di dada Suandi Hong. Luka itu langsung pulih, akan tetapi dia juga melihat kondisi yang aneh ketika luka pulih kembali. Luka mengalir darah yang diselimuti dengan kekuatan guntur. Sebuah kekuatan. Ekspresi wajah Harley Ye langsung berubah dan tidak percaya. Bukan karena dia tidak pernah melihat darah hitam, melainkan darah hitam yang mengalir keluar dari badan Suandi Hong diselimuti guntur. Dia sangat familiar dengan arah hitam yang diselimuti guntur, karena dulu dia juga memiliki darah seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, dia berhasil membunuh jutaan kultivator. Suandi Hong, siapa kamu sebenarnya? Harley Ye mundur 1 langkah secara refleks. Dia mengetahui dalam kondisi sepertinya Suandi Hong tidak mungkin bisa dikalahkan. Dia juga bukan lawannya Suandi Hong. Bersambung. Bab 950. Pedang Suxian vs Mata Keabadian 6 Jalan. Bam, bam, bam. Malam yang kacau. Lembah Yunruo yang tenang sudah kacau balau karena setiap langkah dari Suandi Hong. Segel naga mistik. Harley Ye tetap berdiri di depan Sela, lalu menggerakkan teknik rahasia mistik. Dia ingin menggunakan kekuatan supranatural untuk menahan Suandi Hong. Akan tetapi, Suandi Hong kembali ke kondisi ilusi. Segel naga mistik berhasil melewati penjara itu. Bagaimana melawannya? Ekspresi wajah Harley Ye sangat serius. Suandi Hong adalah musuh yang paling misterius yang pernah dia jumpai. Kekuatan supranatural yang bisa menghindari segala serangan, membuat dia tak berdaya.
Mungkin harus memberikan dia sedikit waktu untuk mencari kelemahannya. Akan tetapi, Suan Nihong tidak mungkin memberikan waktu padanya. Harley juga tidak ada waktu yang banyak untuk berpikir. Minggir, minggir. Di masa krisis ini, Harley memberanikan diri untuk menggerakkan darah suci. Sumber dan Tao saling menyatu dan kembali dalam kondisi tidak terkalahkan. Dengan demikian, dia barulah memiliki kekuatan bertarung dengan Suan Nihong. Akan tetapi, dia tidak berhasil. Bertarunglah. Harley langsung berteriak, naga bertarung langsung keluar menyelimuti badannya. Dia membakar sumber darah untuk mendapatkan kekuatan bertarung yang kuat. Tinju Bahuang Mighty Dragon. Lagi-lagi sebuah teknik rahasia yang super kuat. Suan Nihong mengangkat tangannya, lalu membuka lebar tangan. Muncul mantra berwarna hitam di telapak tangan yang mengandung kekuatan zaman primitif. Boom! Satu tinju terkuat Harley langsung ditahan oleh Suan Nihong. Dia berhasil menahan tinju Bahuang Mighty Dragon ini. Ini masih belum selesai. Harley mendengus, lalu menebas telapak tangannya. Bang! Lagi-lagi terdengar suara benturan besi. Meski kekuatannya sangat kuat, juga tidak bisa menghancurkan armor astral Suan Nihong. Kiaat! Mata Harley memerah, lalu mengayun tangannya. Dia juga tidak menyangka kali ini bisa menghancurkan armor astral Suan Nihong. Tebasan 8 penjuru. Harley berhenti dan mengeluarkan pisau roh darah lalu menyatukan dengan tebasan 8 penjuru. Cahaya pisau yang menyilaukan mata ini langsung membuat langit ilusi terbuka. Hanya saja, hal yang membuat Harley kesal adalah Suan Nihong kembali ke mode ilusi. Cahaya pisau tebasan 8 penjuru melewati badan Suan Nihong. Muncul lubang besar di permukaan bumi, atau bisa dikatakan serangan Harley tidak bisa melukai Suan Nihong. Lagi. Harley berteriak dan menyerang lagi. Boom, buk, duar. Seketika, terdengar suara ledakan beruntun di lembah. Aura Harley langsung naik dan mengeluarkan seluruh kekuatan supranatural yang dia kuasai. Hanya saja, Suan Nihong seperti musuh bebuyutan Harley, tidak peduli mengeluarkan kekuatan supranatural apapun, juga berhasil ditahan olehnya. Pepef. Darah berwarna emas langsung memuncrat dan dia terhempas ke belakang. Klang, klang, klang. Harley baru saja berdiri. Dia langsung terdengar suara benturan besi. Setiap pedang memiliki kekuatan, semua pedang bersatu. 10.000 pedang menyatu. Harley menyipitkan mata, seolah-olah teringat sesuatu. Tubuh inkarnasi bintang pernah mengatakan, dirinya pernah berjumpa dengan seorang manusia memakai topeng di Beichu, juga pandai 10.000 pedang menyatu. Lalu setiap pedang memiliki kekuatan yang setara dengan semua pedang bersatu. Sekarang bisa diketahui orang yang dijumpai tubuh inkarnasi bintang di hari itu adalah Suan Nihong. Formasi pedang Big Dipper. Tanpa banyak berpikir, Harley langsung mengayunkan pedang dan mengeluarkan formasi pedang pertahanan. Bang, bang, bang. Selanjutnya, kembali terdengar suara benturan pedang beruntun. Sama seperti yang dia lihat, 10.000 pedang menyatu. Suan Nihong sangat hebat. Setiap pedang memiliki kekuatan, semua pedang bersatu. Bahkan formasi pedang Big Dipper yang dia miliki juga tidak bisa menahan serangan ini. Pepef. Setelah 10.000 pedang lenyap, dia langsung muntah darah dan berlutut di lantai. Bukan satu level. Harley terhuyung-huyung, dia sudah menyadari kekuatan Suan Nihong sudah di luar perkiraannya. Klang. Suara benturan pedang sangat memekikkan telinga, gerakan Suan Nihong juga sangat cepat, hanya dalam seketika cahaya ilahi jari langsung menembak ke arah Harley. Bahkan lautan kesadaran, dan leluhur pil lautan kesadaran sudah lenyap. Seorang master suci istana surgawi yang menggemparkan dunia dan pernah membunuh jutaan kultivator malah akan dibunuh di sini.
Apakah ini rasa kematian? Di masa akhir hayat, Harley berkomat kamit. Salju beterbangan di udara, kedua lengannya jatuh, tatapan matanya mulai buram, seolah-olah ada kekuatan yang kuat dan misterius menariknya masuk ke neraka tingkat 18. Akan tetapi, angin dingin mengembus, badannya bergetar dan membuka sepasang matanya. Lembah Yunruo masih seperti dulu, salju dan bunga sakura terus beterbangan, semuanya tetap terlihat seperti awal. Teknik ilusi. Harley kaget, dia memandang ke arah Suandi Hong, tatapan matanya tertuju ke mata kanan Suandi Hong, tanda mata keabadian sudah berhenti. Keributan sebesar ini, juga tidak mengganggu Fen Shichu. Teknik ilusi yang luar biasa. Apakah ini teknik ilusi keabadian? Hati Harley sudah tidak tenang, wajahnya sudah pucat. Dengan kekuatannya, tak disangka bisa masuk ke dalam ilusi. Semua ini terlihat begitu nyata dan melihat kematian sudah di depan mata. Suandi Hong berbalik badan, lalu berjalan ke arah Sela yang sedang tidur pulas. Berhenti. Harley langsung berjalan maju. Akan tetapi, dia baru melangkah satu langkah, langsung muntah darah dan tumbang ke tanah. Mungkin dia tidak tahu, meski dirinya berada di dalam ilusi, kekuatan supranatural Suandi Hong sudah mengubah ilusi menjadi nyata. Semua luka yang terkena di ilusi, selain serangan terakhir Suandi Hong kembali ke dunia nyata. Sela. Harley terkelungkup di tanah, dia ingin bangkit tapi tak berdaya. Kedua matanya bergetar, lalu pingsan. Suandi Hong tidak menghentikan langkah kakinya karena Harley pingsan. Langkah kakinya sangat pelan, tapi membuat lembah Yunruo bergetar. Kedua matanya sangat kosong, hanya saja tatapan mata tertuju ke arah Sela yang sedang tidur pulas. Akan tetapi, di saat berjarak 5 meter dengan Sela, salju yang beterbangan langsung berhenti di udara. Tidak lama kemudian, muncul pijaran ekor ilahi yang cantik membentuk sebuah bayangan cantik. Dia memakai topeng putih, berambut panjang berwarna putih, memakai baju berwarna pelangi, seolah-olah dekat di mata, tapi jauh di mata. Dia bagaikan sebuah dewi, sangat suci. Kelang, kelang, kelang. Terdengar suara benturan pedang, hanya saja tidak memekikkan telinga, melainkan suara yang merdu lagi. Dia menggenggam pedang suci 7 warna. Dia berdiri di depan Sela dan berhadapan dengan Suandi Hong. Kemunculan ini membuat Suandi Hong berhenti dan tercengang. Mereka satunya memakai baju hitam dan satunya memakai baju warna-warni. Satunya memakai topeng hitam dan satunya memakai topeng putih. Satunya memegang pedang pembunuh merah, dan satunya memakai pedang warna-warni. Satunya bagaikan dewa pembunuh dan satunya bagaikan dewi dari langit. Langit bumi langsung hening. Di lembah Yunruo, Harley masih pingsan, Sela masih tertidur pulas. Hanya ada Suandi Hong dan wanita berambut putih yang memakai pakaian warna-warni. Mereka berdua berdiri diam saling memandang. Tidak tahu sejak kapan, langit bumi yang tidak bergerak ini membuka segel baru. Salju yang berhenti di udara langsung melayang jatuh lagi, angin sejuk kembali menghembus. Seketika, badan mereka berdua mulai bergetar. Suandi Hong muntah darah, mata kanannya juga mengalir darah. Wanita berambut putih juga muntah darah, pedang warna-warni yang ada di tangannya juga ada darah. Suandi Hong sudah pergi, tatapannya sangat bimbang, gerakan sangat kaku dan menghilang dari kegelapan. Wanita berambut putih yang ada di belakang langsung muntah darah dan terhuyung-huyung kembali berubah menjadi pijaran ekor ilahi. Setelah pedang warna-warni ini hilang, topeng putih yang ada di wajahnya langsung memudar. Di bawah sinar cahaya rembulan, terlihat sebuah wajah cantik. Jika Harley masih sadar, pasti akan kaget, karena orang itu adalah Fen Shichu.
Tatapan matanya juga bimbang seperti Suan Di Hong, tatapan mata yang kosong bagaikan sebuah pupet. Angin sejuk menghembus, menggerakkan rambut putihnya, dia langsung tumbang ke tanah dan memejamkan matanya. Langit bumi kembali tenang. Salju dan bunga sakura masih beterbangan, lembah Yunro kembali seperti biasa. Apakah akan mampus? Fuya yang berdiri di tirai air ajaib melihat kondisi ini di partai Tian Xuan. Kamu ingin bagaimana lagi? Terdengar suara Teresa Dong Huang, dia juga berdiri di depan tirai air ajaib. Dia tidak membaca buku kuno, hanya melihat pertarungan yang terjadi di lembah Yunruo. Masih belum bertarung, sudah berakhir. Mereka menggunakan batin bertarung. Pedang Suxian melawan mata keabadian 6 jalan. Pertarungan batin ini adalah pertarungan yang menggemparkan masa, ujar Teresa Dong Huang. Jadi, siapa yang menang? Seri. Teresa Dong Huang menghirup napas dalam-dalam. Mata keabadian 6 jalan terluka, pedang Suxian juga terluka. Semua ini dalam perkiraan. Aku hanya penasaran, kenapa Suan Di Hong ingin membunuh gadis kecil itu? Aku juga penasaran, Suan Di Hong dan Harley Ye sebenarnya memiliki hubungan apa? Fuya menggaruk kepalanya. Aku juga tidak tahu aliran darahnya, tak kusangka bisa terus menjaga mode batas garis keturunan selama ini. Dia bagaimana melakukannya? Teresa Dong Huang mulai berpikir dan bertanya-tanya dalam hati. Lalu, mata keabadiannya berasal dari Niels Jiang. Bersambung.